Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Arlindova, NPM 19310018, Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati. Di sini saya akan memperagakan skill lab 2 blok reproduksi tentang ANC trimester 3, status obstetrik dan pemeriksaan Leopold. Dikarenakan keterbatasan alat, di sini saya akan menjelaskan dan memperagakan dengan alat seadanya, yaitu balon. Langsung saja kita ke pemeriksaannya. Yang pertama, kita akan menjelaskan terlebih dahulu prosedur pemeriksaan dan tujuan. Nah, untuk kali ini tujuannya itu adalah untuk menilai kesehatan dan kenyamanan fisik ibu dan bayinya. Nah, nanti informasi yang dikumpulkan ini dapat kita gunakan untuk menentukan diagnosis serta mengembangkan rencana persalinan selanjutnya. Untuk pemeriksaannya itu ada pemeriksaan abdomen di bagian atas untuk menentukan tinggi fundus, menentukan kontraksi uterus, menentukan presentasi, menentukan penurunan bagian terbawah janin, serta memantau denyut jantung janin. Selanjutnya, nanti kita akan jelaskan kepada ibu bahwa pemeriksaan ini mungkin akan menimbulkan rasa yang tidak nyaman, tetapi ini tidak akan membahayakan. Yang selanjutnya, kita akan meminta persetujuan tertulis atau informed consent terhadap ibu hamil. Sebelum dilakukan pemeriksaan, kita meminta ibu untuk melakukan buang air kecil terlebih dahulu. Yang pertama itu, setelah kita meminta persetujuan, kita lakukan persiapan. Mempersilahkan ibu berbaring, sarankan agar ibu tetap rileks, meminta izin untuk membuka sedikit bajunya, merefleksikan kaki ibu, serta menyelimuti kaki ibu. Selanjutnya kita ukur tinggi fundus. Kira-kira seperti ini. Nah, kita ukur seperti ini. Nanti hasilnya dapat digunakan untuk menentukan berapa masa gestasi atau masa kehamilan. Nah, di sini didapatkan tinggi fundus 32 cm di atas simfisis, itu menandakan bahwa masa gestasinya 36 minggu. Nah, selanjutnya kita ke pemeriksaan Leopold 1. Nah, pemeriksaannya ini dilakukan dengan cara kita berdiri di sisi kanan ibu hamil. Nah, untuk pemeriksaan Leopoldnya sendiri itu digunakan untuk menentukan tinggi fundus dan meraba bagian janin di fundus dengan kedua telapak tangan. Nah, yang pertama, kaki ibu dibengkokkan pada lutut dan lipatan paha. Pemeriksa berdiri berhadapan dengan muka ibu. Jadi kita berdiri berhadapan dengan muka ibu. Kita tentukan tinggi fundusnya. Terus rasakan bayi yang ada pada bagian tersebut dengan jalan menelusuri bagian kiri dulu. Setelah itu baru kanan abdomen. Nah, ke arah fundus dengan kedua telapak tangan. Kiri, kanan abdomen dengan kedua telapak tangan. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan Leopold 2, kita masih berdiri di samping kanan ibu hamil menghadap mukanya. Selanjutnya pertama, kita tentukan batas samping kanan dan kiri rahim. Rasakan ada bagian yang rata dan memanjang di punggung atau bagian kecil. Nah, setelah itu, ini digunakan untuk menentukan batas samping kanan kiri dan menentukan letak punggung janin. Setelah kita jelaskan hasilnya, kita lanjutkan ke Leopold 3. Nah, Leopold 3 ini kita masih berdiri di sisi kanan dan menghadap muka ibu. Nah, Leopold 3 ini yang pertama, letakkan telapak tangan kanan di atas simfisis dan telapak kiri di atas fundus. Nah, jadi kanan di atas simfisis, kiri di atas fundus. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, setelah itu rasakan bagian janin yang di daerah simfisis. Jadi yang di daerah simfisis ini itu kepala atau bokongnya. Selanjutnya kita pastikan apakah bagian tersebut sudah masuk ke panggul atau belum. Nah, setelah kita jelaskan hasil dari Leopold 3, kita lanjutkan ke Leopold 4. Nah, untuk Leopold 4 sendiri si pemeriksa masih berada di sisi kanan. Nah, penjelasan Leopold 4 itu, pastikan kedua kaki ibu lurus. Jadi kita luruskan dulu kedua kaki ibu. Nah, kita menghadap ke kaki ibu, telusuri bagian kiri dan kanan abdomen ke arah bawah dengan kedua telapak tangan. Jadi kiri dan kanan abdomen sampai bawah. Nah, amati pertemuan kedua tangan tersebut. Nah, setelah kita jelaskan Leopold 4, itu adalah akhir dari pemeriksaan. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan pemeriksaan denyut jantung janin menggunakan stetoskop. Kita jelaskan hasilnya. Nah, setelah itu
kita sampaikan kepada ibu hamil bahwa pemeriksaan telah selesai dan akan kita lakukan pemeriksaan selanjutan atau pemeriksaan dalam. Sekian skill lab kedua dari saya. Apabila ada kesalahan dikarenakan keterbatasan alat, saya memohon maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.